Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kawan-kawan sekalian, jemaah rahimakumullah, malam ini kita akan mengangkat tema tentang bagaimana sikap seorang beriman terhadap Al-Quran. Bagaimana sikap orang beriman terhadap Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang mengaku dirinya beriman tapi tidak menyikapi Al-Quran itu dengan benar, tidak menyikapi Al-Quran dengan baik. Allah telah memberikan rambu-rambu bagaimana seharusnya sikap orang beriman terhadap Al-Quran, baik lewat Al-Quran, lewat hadis ayat-ayat Allah maupun lewat hadis-hadis Rasulullah diterangkan seharusnya bagaimana seorang yang beriman kepada kitabullah ini sikapnya seperti apa. Al-Quran Allah katakan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, perumpamaan Al-Quran ini kata Rasulullah dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya seperti perumpamaan Allah dengan makhluknya. Jauh benar kalau perumpamaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab ini kan banyak nih. Perumpamaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain kata Rasulullah, perumpamaannya seperti Allah terhadap makhluknya. Jadi jauh sekali. Oleh sebab itu Quran ini adalah kalamullah. Quran adalah perkataan yang mulia dari Allah, maka sikapnya pun berbeda. Kalau kita mulai hendak membaca misalnya, itu sunnah kita berwudu lebih dahulu. Suruh berwudu lebih dahulu. Kalau hendak mengaji itu mulut kita bersiwak, pastikan mulut kita tuh bau wangi harum. Ya kalau ada orang kalau mengaji nah sampai berokok dia juga. Nah, sini rokok nah. Taruh rokok. Karena dianggapnya biasanya ada begitu. Banyak, udah pernah menyaksikan ada orang sampai ngaji kalau di sini ya sebar rokok nih. Bisa baca alladzina amanu wa lahum musawun wa
ngaji lagi nya. Adanya kayak gitu. Ya saya. Banyak itu dulu sudah berapa kali menemukan orang kayak itu tuh. Sambil mengaji, sambil berokok. Al-hisab. Nah, ini orang karena tidak tahu menyikapi Quran dengan benar itu. Kayak apa nak dapat petunjuk Allah tuh nah. Sedang membaca Quran sambil berokokan. Kalau kita baca Quran, mulut dalam keadaan wangi, suruh kita bersiwak, suruh kita pakai baju yang wangi, yang bersih ketika baca Quran, disuruh kita berwudu, disuruh kita menghadap kiblat kalau baca Quran. Kalau baca Quran, sikap kita misalnya kalau membuka lembaran demi lembaran ini, itu kita dilarang membuka Quran itu pakai air liur, dilarang. Karena air itu kan kada bagus kalau kadang-kadang bisa bau kalau ada orang mengaji kan. Nah ya. Nah, lengket lalu. Nah, itu dihindari itu. Itu dihindari mengaji Quran seperti itu. Sambil mengaji membuka mushafnya ini kada lengket. Nah, lalu pakai baju liur. Kurang cocok. Nah, itu kurang cocok. Kurang tepat karena Quran ini kitab yang suci, kitab yang mulia. Maka ketika kita membaca Al-Quran di hadapan kita harus juga dengan sikap-sikap yang baik. Walaupun misalnya kalau kada berwudu bang, boleh aja baca Quran. Tapi beda pahalanya. Kalau kita berwudu ngadap kiblat 100 pahalanya. Kalau kada berwudu mungkin selawe aja pahalanya. 25 aja. Berwudu tapi kada ngadap kiblat lain lagi pahalanya. Kada berwudu kada ngadap kiblat beda lagi pahalanya. Disuruh kita kalau ketika baca Quran dalam keadaan mulut kita yang wangi, bersih, pakai yang bersih, berwudu, menghadap kiblat dan baca Quran dengan tenang. Baca Al-Quran dengan tenang. Kalau lagi membaca Quran, bujur-bujur membaca Quran. Jangan membaca Quran sambil berpandiran. Ya kah bujur kah? Tumatlah. Nah, itu kalau cocok. Memang kalau kita sedang mengaji kita bujur-bujur. Jadi memang kalau mau itu dikhususkan waktunya. Misalnya habis sholat subuh itu mengaji, tidak ada yang boleh mengganggu kita. Tidak ada yang boleh mengaji. Sampai kita menentukan bacaan itu harusnya fokus dengan bacaan Quran yang sedang kita hadapi. Jangan sampai membaca Al-Quran sambil berpandir-pandiran. Atau sambil main handphone. Ulun sudah membiasakan. Asal ulun masuk masjid, coba cek. Ulun hampir-hampir tidak pernah bawa handphone. Kecuali kalau Quran di handphone. Boleh. Memang mushafnya kada kalau. Tapi bagusnya itu kan dipasang apanya tuh kalau apa namanya tuh? Pesawatnya kah? Supaya jangan kalau kita pakai ini kan kalau telepon masuk berbunyi kalau hilang tadi nih. Tini hilang Al-Quran tadi. Karena itu harus dianukan dulu tuh apa namanya tuh? Dibuat pesawat kah? Kode pesawat lalu dinonaktifkan. Lalu orang tidak bisa masuk nelpon. Kalau kita pakai handphone, kalau pindah dari nelpon pas lagi mengaji, berbunyi. Kita kan otomatis kan berhenti ngaji kalau kita nyangkut handphone duluan. Jauh lebih bagus dinonaktifkan handphonenya, ambil aja Qurannya. Nah, yang paling bagus itu mengaji lah. Ulun terus terang aja. Di handphone itu ada aplikasi Quran. Hampir-hampir tidak pernah membuka. Ngalih. Membaca Quran pakai mushaf ini ya, mata kita lebih awet. Mata kita lebih kuat dibandingkan pakai handphone. Tajam radiasinya. Nah. Ya, Quran sekarang macam-macam, ada yang kecil halus, yang kayak kotak rokok gini ada juga. Halus Qurannya. Nah, jadi ya sesuaikan kebutuhan. Walaupun pakai handphone tadi bolehlah mempermudah, kan? Tapi disiasati. Waktu kita membuka mushaf mengaji, jangan sampai selulernya aktif. Kalau pindah pas lagi mengaji, telepon masuk terputus kalau. Padahal perintah Allah dalam Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Quran dibacakan, dengarkan, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, perhatikan. Setiap orang baca Quran, sikap orang beriman harus mendengarkan, tidak sekedar mendengarkan tapi memperhatikan. Fastami'u lahu wa ansitu. Maka dengarkan bacaan Quran itu wa ansitu dan perhatikan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan mendapat rahmat Allah. Ini sikap-sikap orang beriman ketika ada di hadapan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab suci, kitab yang mulia, yang dia adalah petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita sedang membaca Quran, itu insya Allah Allah sedang memberikan petunjuknya kepada kita.
Seberapa besar petunjuk Allah kepada kita bergantung bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran tadi. Kalau kita sungguh-sungguh menyikapi Al-Quran, mendengar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, maka semakin besar petunjuknya buat diri kita. Tapi kalau sekedar aja asal-asalan, yang penting membaca aja, berbahaya aja, petunjuknya pun kecil yang kita dapatkan. Jadi kalau kita ingin dapatkan petunjuk yang besar dari Allah, sikapi Al-Quran dengan sungguh-sungguh ketika kita ada di hadapan Al-Quran ini. Sungguh-sungguh membacanya. Kalau perlu kita di rumah buat ruangan khusus. Kalau sudah masuk ke sana, tidak boleh dia mengganggu sampai kita menuntunkan bacaan. Daripada kita membaca sambil berpandir-pandir, bagus Quran ditutup. Tutup dulu, berpandir dulu, tuntungakan. Ibarat untuk berpandir, baru lanjut lagi baca Quran. Ini sikap-sikapnya. Kalau kita mengaji sudah ngantuk benar nih, ngantuk benar. Daripada ngaji menguap berkali-kali, bagus tutup, tidur guring dulu. Bagus tuh, jauh lebih bagus kalau kita mengantuk, jangan dipaksakan. Kalau sudah ngantuk benar, sadaqallahul azim. Tutup Qurannya, guring stumat loh. Karena kalau kita mengaji itu mengantuk, menguap, coba cek bacaannya. Nah, bacaannya pasti salah-salah tuh. Nah, kalau sudah menguap itu biasanya bacaannya salah-salah. Nah, makanya lebih bagus kalau kita mengantuk, mungkin kecapean, istirahat dulu, tutup Qurannya, bawa guring dulu. Imam bangun guring baru mengaji lagi. Jangan sampai mengaji kita menguap tuh. Nah, kalau sudah menguap 2-3 kali sudah tutup dulu stumat. Guring stumat. Atau ambil air wudhu. Nah, kadang-kadang setan ganggu kalau pas kita ngaji ngantuk. Kalau lagi berpandir tuh kadang ngantuk. Lagi berpandir pakai satu kadang ngantuk. Begitu udah dapat Quran, stumat gini, bisa ngantuk. Nah, itu kan ketika kondisi kita ngantuk berat, benar sudah ngantuk berat, tutup aja Qurannya. Karena kalau kita mengaji menguap berkali-kali, hasilnya kada bagus juga. Hasilnya kada bagus juga. Jauh lebih bagus kita tutup Quran stumat, bawa guring, bangun guring, sambung ngaji lagi. Ini beberapa sikap kita terhadap Al-Quran. Kenapa perlu ada sikap yang khusus terhadap Al-Quran? Coba kita perhatikan. Surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13, ayat yang ke-31. Mudah mengingatnya. 13:31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw quti'at bihil ard aw kulima bihil mauta balillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wala bazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu fariqan qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan atau bumi jadi terbelah atau adakah orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Jadi Allah katakan Quran ini kalau sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan. Dia kalau kita baca Quran ini, gunung-gunung dapat digoncangkan. Atau bumi jadi terbelah. Kita baca Quran, bumi jadi terbelah. Atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Saking dasarnya Al-Quran itu begitu kata Allah. Kalau kita baca Quran, gunung itu bisa goncang, bumi itu bisa terbelah, orang mati itu bisa berbicara. Itulah Al-Quran. Nah, kita lihat dalam kehidupan kita, pernah kita saksikan kalau kita baca Quran tiba-tiba gunung itu tergoncang? Ada kalau? Atau tiba-tiba kita baca Quran tiba-tiba bumi terbelah? Tidak ada juga kan? Ketika kita baca Quran tiba-tiba ada orang meninggal, berpandir Yasin wal Quran, berpandir yang mati. Tidak pernah kita saksikan. Tetapi kenapa Allah memberikan amsal seperti itu? Quran itu dia adalah kitab yang mulia, suci. Kalau dibacakan bisa mengguncangkan gunung, bisa membelah bumi, bisa membuat orang mati dapat berbicara. Apa maksudnya? Ini amsal, ini perumpamaan. Di balik itu ada maksud Allah yang ingin diajarkan kepada kita semua. Apa maksudnya gunung digoncangkan? Gunung itu kan simbol kekuatan. Gunung itu simbol kekuatan, simbol power.
Kalau tidak ada gunung, bumi ini terguncang pasti. Karena gunung itu adalah pasaknya bumi. Kalau tidak ada gunung, tergoncang bumi. Gunung merupakan pasak, gunung merupakan kekuatan yang menjaga sehingga bumi ini tidak berguncang dengan gunung tadi. Kekuatan. Bahasanya itu kalau gunung sebagai kekuatan itu tergoncang, artinya Quran itu kalau dibacakan dengan benar, disikapi dengan benar, dia meruntuhkan segala kekuatan kita. Segala kebesaran kita, segala keangkuhan kita itu runtuh kalau dibacakan Al-Quran. Itulah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Orang yang punya kekuatan yang sangat luar biasa, datang dengan pedang terhunus, mau membunuh adiknya karena tahu adiknya masuk Islam. Tetapi begitu adiknya membaca Quran, pedang di tangan Umar itu jatuh langsung. Itu bukti bahwa Quran itu mengguncangkan tadi. Artinya orang yang kuat sekuat apapun, keras sekeras apapun, dibacakan Quran yang benar, itu goncang dia. Itu menggoncangan. Nah itu maksudnya. Jiwa kita itu bisa disentuh oleh yang namanya Al-Quran ini. Atau bumi terbelah. Bumi terbelah. Artinya dengan membaca Quran kita bisa membelah nih. Kalau bumi terbelah, kita bisa membelah. Quran ini Allah katakan yufarriqu al-haq wal batil. Dia membedakan antara hak yang batil. Membedakan, membelah. Ini hak, ini batil. Quran adalah furqan. Orang yang sudah punya Quran, punya kemampuan furqan, punya kemampuan membedakan. Bisa dibelah aja dua, bedakannya. Ini kanan, ini kiri. Ini baik, ini buruk. Dia tidak mau mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil, tidak mau dicampur aduk. Terbelah. Coba kalau sudah kita baca Quran, sudah seperti itu belum? Sudah bisa kita belah nih. Ini kayaknya harus kita kerjakan, ini harus kita tinggalkan. Orang mati dapat berbicara. Apa maksudnya ini? Ada kadang-kadang orang tuh Allah katakan di Quran kan, yang mati itu hati. Ada orang tuh fisiknya hidup, tapi jiwanya mati. Khatamallahu ala qulubi. Hatinya dikunci rapat. Hatinya sudah seperti mayit. Fisiknya hidup, tapi hatinya mati. Yang kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, itu fisik hidup, tapi hati sudah mati. Nah kalau orang-orang yang sudah hati mati ini, Quran yang dibacakan itu tidak mempan, tidak ada pengaruhnya. Yang kayak Fir'aun itu tidak ada pengaruhnya Quran dibacakan. Karena dia menutup hati. Walaupun hati kecil mengatakan ini benar, yang disampaikan Nabi Musa ini benar kata Fir'aun, tapi tetap dia tidak mengakuinya. Begitu juga kata Abu Jahal, Abu Lahab, ini yang disampaikan oleh Muhammad ini bukan perkataan Muhammad ini. Walaupun aku dengar kata-kata seperti ini. Dia tahu bahwa itu bukan manusia, buatan manusia, tapi tetap tidak mau beriman kepada Al-Quran. Nah, orang yang hati mati tadi itu bisa dihidupkan lagi dengan Al-Quran. Quran ini maka dikatakan dia adalah hayyu, wahyu. Quran itu disebut dengan wahyu karena Quran itu menghidupkan. Kata-kata wahyu dengan kata-kata hayya, hayyun itu sama akar katanya, yang artinya menghidupkan, hidup. Al-Quran wahyu Allah ini menghidupkan. Jadi kalau ada orang jiwa itu kering, kersang, bahkan jiwa itu sudah mau mati, bacakan Quran, hidup lagi dia. Maka disebut orang beranggapan kalau orang meninggal, bacakan Yasin. Nah. Karena ada anggapan seperti itu kan. Kata Quran, bacakan orang mati tadi, dengarkan Quran, bisa berbicara lagi, hidup lagi. Padahal yang maksud hidup itu bukan dia hidup secara fisik, tapi jiwa yang sudah mati hidup lagi. Coba kita begitu enggak kita setelah kita belajar Quran tuh. Dulu kita kadang-kadang kan kalau berbuat tuh kada ada rem-remnya. Sekarang setelah kita ngaji Quran mulai kita hati-hati, berbicara kita hati-hati, bertindak kita hati-hati. Mulai kena Quran tuh menghidupkan jiwa. Dia obat bagi jiwa manusia. Syifa, obat. Allah katakan Quran itu seperti itu. Dia mengguncangkan bumi, maksudnya orang yang kuat menghancurkan segala macam kekuatan, menghancurkan segala macam kesombongan. Quran itu menghancurkan. Ya kalau ada orang baca Quran masih sombong, salah pasti. Yang salah bukan Qurannya, tapi cara menyikapi Quran yang salah. Kok sudah baca Quran, sudah mengaji masih angkuh juga, masih sombong juga, masih pengarasan juga, masih tengkar juga, masih keras hati juga. Ada sesuatu yang harus diperbaiki.
Nah, ini kata Allah dalam Quran ini. Quran itu dia bisa mengguncang. Artinya kekuatan orang itu bisa digoncang. Orang bisa tunduk terhadap ayat Allah. Bumi terbelah. Artinya orang punya kemampuan membelah. Ini yang hak, ini yang batil. Dan menghidupkan yang mati. Orang mati dapat berbicara lagi. Artinya dengan membaca Quran, kalau kita sikapi dengan benar, maka potensi yang mati dalam diri kita bisa hidup kembali. Dulu kita hanya orangnya itu pemalas. Dengan baca Quran berubah jadi rajin. Dulu sebelum kita mengaji Quran, hendak sholat malas, hendak ibadah malas. Setelah kita baca Quran, tumbuh semangat. Nah, itu namanya kita menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nah, itu maksudnya yang dikatakan dengan itu. Balillahil amru jami'a. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Segala urusan milik Allah. Apalam ya'asil ladzina amanu allau yasha Allah lahadan nasa jami'a. Maka tidaklah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Jadi kalau Allah ingin membuat manusia itu beriman seluruhnya, mudah kata Allah. Kau aja Allah jadikan semuanya beriman. Mudah bagi Allah kan? Kadang dan kafir lagi semuanya kata Allah beriman semua. Tapi Allah tidak demikian. Allah tidak menjadikan semua orang beriman, tetapi Allah menurunkan Quran tadi. Allah turunkan Quran, yang dengan Quran itu siapa yang menyikapi dengan benar pasti jadi orang beriman. Kalau dia sikapi dengan benar, dia serius, dia sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, dia beriman. Akan datang iman. Maka Quran ini rukun iman. Jadi Allah tidak menjadikan semua orang beriman, tetapi Allah menurunkan lahadan nas, petunjuknya itu kepada semua manusia. Siapa yang memperhatikan petunjuk Allah itu, yang membacanya, yang mempelajarinya, yang memahaminya, mengamalkannya, dia jadi orang beriman. Allah Maha Adil. Diciptakan manusia itu tidak diciptakan begitu saja, dikirimkan, dilengkapi dengan buku petunjuknya. Sebagaimana kalau orang buat sepeda motor, kalau kita nukar sepeda motor hanyar itu pasti ada buku petunjuknya. Kita nukar TV hanyar, ada buku petunjuknya. Kayak apa cara segala macam, ada petunjuknya. Demikian juga Allah menciptakan manusia ini dilengkapi dengan petunjuknya. Bagaimana cara menggunakannya? Kayak apa menggunakan mulut kita ini? Allah jelaskan, begini harusnya mulut kalau bicara, begini harusnya mata kalau melihat, begini harusnya telinga kalau mendengar, tangannya harusnya seperti ini, kaki harusnya seperti ini, hati kita begini, pikiran kita seperti ini. Semuanya ditunjuk oleh Allah, dituntun Allah di dalam kitabullah Al-Quran ini. Allah menerangkan dengan rinci, tibyanya di kulli syai', menjelaskan segala sesuatu tentang bagaimana seharusnya manusia mempergunakan perangkat yang Allah berikan kepada dirinya. Lengkap Allah turunkan kitab Quran itu. Jadi kata Allah, Allah Maha Adil. Allah kalau Allah mau semua manusia bisa beriman, tapi kalau tidak demikian, aku kasihkan perangkatnya lengkap, diturunkan buku petunjuknya, silakan. Yang mempelajarinya dapat petunjuk, yang mengabaikannya jadi orang yang tersesat. Ulaika fi dhalalin mubin. Siapa yang mengabaikan Quran, hidupnya diabaikan oleh Allah. Siapa yang mengabaikan Quran, hidupnya dibuat sesat oleh Allah. Sebab itu kita harus punya sikap yang benar terhadap Al-Quran. Wala bazalul ladzina kafaru tusibuhum bima suna'u qari'atun aw tahullu fariq qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terdekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah penaklukan kota Makkah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Jadi Allah selalu menepati janji. Orang-orang kafir ditimpa bencana. Kalau kita melihat dalam Quran, siapa orang-orang kafir itu? Orang yang tidak pernah berpikir terhadap Quran ini. Kafir itu artinya orang-orang yang tidak mau berpikir, orang-orang yang ingkar. Keingkaran itu terjadi karena tidak menggunakan akal pikirannya. Itu orang-orang kafir. Padahal kita pintar. Urusan dunia pintar, urusan akhirat mereka buta. Dan Quran Allah kata tuh, ada orang-orang kata Allah kalau mereka bicara dunia tuh hebatnya luar biasa, tapi terhadap akhirat mereka buta sama sekali. Nah, orang-orang kafir itu demikian. Padahal kita pintar orangnya.
Kita pintar, hebat-hebat, teknologi-teknologi ini siapa yang buatnya nih? Siapa yang buatnya nih? Cuma mereka buta terhadap petunjuk Allah, buta terhadap Al-Quran. Walaupun sudah punya gelar yang banyak, tetap jadi setiap orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dalam pandangan Allah mereka tetap orang-orang yang zulim, zulumat, gelap, bodoh. Siapa orang yang tidak menjadikan Quran petunjuk dalam kehidupannya, Allah katakan dalam Quran banyak sekali ayat-ayatnya, mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim itu zulumat, gelap, artinya gelap, tidak punya cahaya, dalam kebodohan. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang tidak menyikapi Quran dengan benar. Harus sikapi Quran dengan benar. Selanjutnya di dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59. Nah, ini ayatnya sudah dengar. Bagaimana dahsyatnya Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. 59 ayat yang ke-21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung tadi, sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Jadi begitu dahsyatnya Quran ini. Kalau dibacakan Quran ini, diturunkan kepada Quran ini kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Takut gunung menerima amanah Quran ini, takut. Al-Quran itu diberikan amanah kepada gunung untuk menerimanya, gunung takut menerimanya. Jangan kami, kata gunung. Diturunkan kepada bumi, kata bumi, jangan kepada kami diturunkan Al-Quran ini. Tidak mau yang lainnya. Diturunkan kepada manusia, manusia mau menerima. Lalu kata Al-Quran mengatakan, sungguh manusia dalam keadaan zaluman jahula, zalim dan jahil. Manusia yang sanggup menerima petunjuk Allah Al-Quran ini. Gunung kada sanggup, bumi kada sanggup, lautan kada sanggup, pohon-pohon tidak sanggup. Yang sanggup menerima petunjuk Allah adalah manusia. Padahal kata Allah, sungguh manusia itu adalah makhluk yang zalim dan jahil. Nah, itulah jelas juga atau dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab 33 ayat yang ke-72. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah, itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, berat, takut tidak bisa melaksanakan. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Langit tidak sanggup menerima amanah, bumi tidak sanggup, lautan tidak sanggup, gunung-gunung tidak sanggup. Yang menyanggupi menerima amanah adalah manusia. Padahal manusia zalim. Disuruh dikasih amanah nih Quran, ada dibacanya, itu zalim katanya. Turunkan Quran, kada dibacanya, kada dipelajarinya, kada dipahaminya, kada diamalkan. Masya Allah, banyak sekali manusia yang mengabaikan petunjuk Allah. Maka Allah katakan zaluman jahula, sungguh manusia itu adalah zalim dan sangat bodoh. Itu Allah katakan tadi. Yang lain takut. Wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Jadi perumpamaan yang terangkan, wahai manusia perhatikan, pikirkan wahai manusia. Gunung tidak sanggup memikul amanah, langit tidak sanggup memikul amanah, bumi tidak sanggup memikul amanah. Kalau dibacakan Quran kepada gunung, hancur gunung. Dibacakan kepada bumi, terbelah bumi. Dibacakan Quran kepada orang yang mati, dia bisa berbicara. Ini Allah memberikan amsal, memberikan perumpamaan agar manusia sungguh-sungguh serius memperhatikan petunjuk Allah ini. Nah, ini yang sayangnya kita banyak lalai. Banyak di antara kita itu justru mengabaikan Al-Quran. Sedikit orang yang mau memperhatikan Quran. Apalagi zaman wayah ini. Kalau diajak mengaji itu orang pinang koler-koler aja. Diajak mengaji-ngaji itu enak gini.
Coba kalau ada datang selawatan. Jadi ini selawatannya lain lagi tuh. Selawatannya pakai musik. Jadi ada nonton di media sosial tuh, di medsos tuh. Jadi orang dengar selawat tuh sambil joget-joget. Gini-gini nah dengar selawat. Dihantamnya pakai musik dang 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 dang. Lalu kayak orang mabuk tuh ada juga kelihatannya. Lagi viral tuh. Lagi banyak di medsos tuh. Selawatan kayak gitu ya model. Apa ini dapat kan? Berjam-jam kayak itu. Berjam-jam tahan. Dari habis Isya tuh sampai jam 11 malam tahan. Berapa jam tuh? 8, 9, 10, 4 jam tahan. Tangan gini-gini semua. Ini kayak orang nonton konser. Jadi kadang-kadang kita melihat tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan orang nonton konser pakai bendera. Wah. Jadi bawaannya tuh kayak orang konser aja kan. Cuman dia bahasa Arab kan, ada lantunan selawat tadi kan. Yang kayak gitu kira-kira menyentuh ndak hati itu? Mana menyentuh hati? Padahal Quran ini dibacakan supaya menyentuh hati manusia. Coba kita lihat ya. Surah Al-Maidah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul. Ini sikap orang beriman dan sikap Rasul. Rasul dan orang-orang beriman bagaimana menyikapi Quran ini. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'inahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Saya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Orang dulu dibaca Quran nangis. Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Dibacakan Quran, dengar Quran tuh cucur air mata. Tuh lihat Imam Mekah tuh, kalau dibaca Quran tiba-tiba nangis, mencucurkan air mata. Nah, wah ini orang berjoget-joget. Berjoget-joget. Salah cara nyikapinya. Jadi kadang-kadang tuh perlu juga kita kasih masukan. Kayak apa caranya ya? Ayo berselawat tapi jangan berjoget-joget gitu kan. Nah, joget-joget selawat. Pada cocok lagi sudah melenceng. Ya. Yang salah bukan salawatnya. Nah, tapi karena diiringi musik-musik itu memang asik, bisa membuat orang menggoyang-goyang awak. Lalu kalau sadar tangan gini-gini semua, nah. Kepala geleng-geleng, lalu kayak orang kena narkoba. Nah, bahaya. Luruskan. Padahal kata Allah, dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Jadi orang begitu dengan Quran langsung mengatakan, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman. Jadi orang beriman itu kalau dengan Quran nangis, bukan tertawaan. Bukan tertawa senang gembira, bukan. Mendengarkan Quran bercucuran air mata. Maka dalam hadis itu dikisahkan Rasulullah itu kalau setiap malam sholat tahajud baca Quran tuh sepanjang malam tuh nangis terus. Sampai basah janggut Rasulullah tuh. Harus gitu Pak Sebelah ya. Sampai janggutnya tuh basah tuh. Dengan bekas sajadahnya ada tuh bekas air mata jatuh tuh bebekas di sajadah. Setiap malam sholat malam nangis terus Rasulullah. Karena kita ngalih kita. Susah kita untuk keluar air mata dengan Quran ini kali. Ulun sendiri mengalami juga kayak gitu. Kok baca Quran tuh kita susah untuk nangis. Paling-paling tuh dia dapat itu kalau bulan Ramadan. Nah, itu bisa. Pas bulan puasa, pas kita itikaf, itu terasa tuh sentuhan tuh. Cuman kalau di luar itu ngalih. Atau pas kita haji umroh, itu terasa. Dengarkan Quran tuh itu keluar air mata. Nanti pian yang merasakan ke sana tuh tahu tuh. Yang sudah pernah ke sana bisa merasakan. Kok begitu imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, itulah air mata kita langsung keluar aja tuh. Lain suasananya. Nah, cuman suasana itu ketika kita balik ke Indonesia lagi, mudik Indonesia ini karena terbawa suasana itu. Padahal Quran mengatakan orang beriman itu kalau didengarkan Quran
mata mereka mencucurkan air mata. Kenapa? Meyakini Quran itu benar dari Tuhannya. Lalu diminta kepada Allah, faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang menyaksikan kebenaran Al-Quran ini. Nah ini adalah orang beriman yang bujur. Kalau dia dengan Al-Quran bercucur air matanya, menangis haru akan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Anfal Allah katakan lagi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah, ini orang beriman nih. Ini orang-orang beriman yang sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi orang-orang yang bujur beriman itu kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang jelas bertambah kuat iman. Jadi kita kalau mau menambah iman tuh baca Quran memang. Baca Quran. Ada satu yang kesalahan ulun lihat itu tuh pergeseran tuh. Orang kalau ngaji Quran tuh orang kada tapi ketujuh. Kalau ngaji-ngaji yang lain oleh bermalaman orang tahan. Bermalaman tahan, begadang tahan. Kalau ngaji macam-macam kitab. Tapi kalau mengaji Quran kada tahan. Begitu tuh fenomena yang perhatikan. Kenapa bergeser sekarang lah? Seolah-olah kalau kita ngaji seperti ini kada sah. Kada sah ngaji seperti ini. Ditanyanya, pakai kitab siapa gerang? Nah, ditanyanya pakai kitab siapa? Ini Bang, kitab siapa nih? Ini kitabullah nih. Tapi orang bertanya dulu, pakai kitab siapa gerang? Makanya akibatnya karena jadi baca bukan Quran itu ada nama iman. Jadi Allah katakan Quran itu kalau dibaca menambah iman apabila kita membacanya dengan cara yang hak. Mendengar Quran dengan hak. Orang beriman kata Allah adalah orang-orang yang disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat kami yang jelas itu bertambah kuat imannya. Zadathum imana, bertambah iman. Wa ala rabb, yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabbnya. Imannya kuat, dengan kuatnya iman maka rasa tawakalnya, rasa kebergantungannya kepada Allah itu semakin kuat. Dia serahkan segala macam urusannya hanya kepada Allah. Yang selanjutnya Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Ada di Quran itu orang menyebutnya ulaika humul mu'minun. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Sekarang ditambah ujungnya ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar hak imannya. Baru benar iman itu adalah kalau disebut nama Allah gemetar hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, getar enggak tuh? Gemetar hati itu namanya gemetar itu bukan badan menggigil begini. Jangan mengatakan, wah aku nih kok kalau dengarkan ayat sebut nama Allah kada gemetar, kada. Maksudnya gemetar terus respon cepat. Begitu dengan suara azan, Allahu Akbar, tutup segala kerjaan semua. Stop, langsung datang ke masjid, datang ke mushola. Itu bergetar hati. Bukan dengan bergetar hati itu badan menggigil. Maksudnya gemetar hati itu begitu kita. Disebut nama Allah, respon kita tinggi. Disebut nama Allah, itu respon tinggi. Kalau kita ke Mekah, ulun pernah pengalaman. Waktu kita ke Mekah, waktu haji, ada orang berkelahi. Orang Arab tuh berkelahi pinggir jalan bertamparan. Tiba-tiba ada orang teriak, Allah, langsung ampih itu. Langsung berpelukan langsung. Yang tadi berhantaman tadi, Allah, berampih berkelahi. Atau disebut nama Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, ampihnya berkelahi. Padahal lagi seru-serunya berkelahi itu, disebut nama Allah berhenti. Itu namanya masih ada iman tadi. Allah katakan orang beriman itu seperti itu. Kalau dia dengar disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang hak
dan baca Al-Quran bertambah kuat imannya dan bertambah rasa tawakalnya kepada Allah. Lalu Allah katakan mereka itulah orang yang mukminuna haqqo, benar imannya. Nah, kita berharap kita ini bukan sekedar beriman tapi benar-benar beriman. Bagaimana caranya supaya benar-benar beriman? Sikapi Al-Quran dengan benar. Bagaimana supaya bisa beriman dengan hak tadi? Sikapi Al-Quran dengan hak juga dengan benar. Insya Allah kalau kita menyikapi Al-Quran dengan benar, kita dengar, kita baca, kita artikan, kita pahami, kita pelajari, kita amalkan Al-Quran ini, kita akan menjadi orang yang mu'minuna haqqo, orang yang tidak sekedar beriman tapi memiliki keimanan yang hak, iman yang benar. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini, menyikapi Al-Quran ini dengan benar, mengantarkan kita semua kepada keimanan yang semakin bertambah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.